dilaksanakan paripurna karena harus berbagai macam alasan ya. Alasan yang paling utama tentu saja karena memang hanya 89 yang hadir dan yang tidak hadir 87. Tapi alasan yang lain pada dasarnya ada yang tidak hadir karena ada ketakut istri, begitu bahkan ada ungkapan takut istri, ya istrinya marah, kemudian ada yang kena macet. Tapi lepas dari itu mungkin juga ada desain di balik itu terkait dengan konstelasi politik yang berubah. Tapi kita fokus pada masalah hukumnya, ya. Cuma saya melihat bagaimana diskursus hukum itu kemudian berkelindan dengan wacana publik ya yang dikembangkan melalui media sosial. Meskipun saya lihat platform media sosial juga terbatas hanya pada platform X atau Twitter dan platform Instagram ya serta Facebook. Tapi kalau TikTok sudah itu sudah tidak mereka sudah tidak terlibat secara jauh bahkan cenderung um, mengikuti arus politik dari DPR. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya ini fenomena yang luar biasa ya. Bagaimana tafsir konstitusi itu sudah menjadi bagian dari tafsir publik gitu. Dan ini artinya bahwa hukum konstitusi di Indonesia dalam secara khusus itu adalah Undang-Undang Dasar 45 dan putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah menjadi semacam em, ya konstitusi yang hidup ya. Jadi dia diperbincangkan di publik kemudian bahkan saya meyakini bahwa ini sudah menjadi semacam civil religion dalam tanda kutip agama sipil di mana eh, publik itu terlibat dalam menentukan tafsir terhadap ketatanegaraan. Jadi tidak menjadi persoalan elit lagi ya. Nah, hanya saja mungkin ke depan bagaimana kita mendesain agar tidak perlu selamanya harus dengan tekanan massa begitu ya. Mungkin DPR pada akhirnya harus terbuka melakukan diskursus publik dengan eh, cepat dengan luas gitu. Dan itu sebenarnya sudah di dirumuskan di dalam undang-undang yang baru Undang-Undang 13 tahun 2023 tentang partisipasi yang bermakna. Tapi kemarin kita lihat partisipasi yang bermakna ini di, diringkus oleh diupayakan diringkus oleh DPR agar tidak berjalan ya dan ternyata luar biasa responnya. Nah, ini yang ingin saya tekankan bahwa dari pertama ada persoalan terkait dengan tafsir konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menafsir. Bahkan ada seorang petinggi gitu, petinggi partai dan petinggi lembaga negara yang agak lama itu menge- ber- mengirim WA ke saya dan saya jawab lama itu. Salah satu yang ditanyakan itu adalah soal ultra petitum ya. Jadi pertanyaan dari petinggi partai dan petinggi lembaga negara ini menanyakan itu putusan MK ini sudah melewati, sudah melampaui permohonan. Ya, jawaban saya terkait dengan aspek hukum acara ya, selama masih ada et aquo ex bono begitu dan ada permohonan bahwa diputuskan agar diputuskan dengan seadil-adilnya, maka ada ruang bagi hakim untuk memberikan putusan di luar permohonan ya, demi menegakkan hukum dan keadilan. Gitu. Dan dalam konteks Mahkamah Konstitusi umumnya di at, apa ultra petitum itu juga untuk menghindari kekosongan hukum. Nah, jadi perdebatannya luar biasa ya. Diskursus tentang putusan MK ini luar biasa dan melibatkan publik dan kita bersyukur sebenarnya ya lepas dari apakah kemudian mendorong gerakan massa, tapi ini menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia wabil khusus putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah menjadi ya tadi itu menjadi konstitusi yang hidup di tengah masyarakat ya. Dia ditafsirkan secara bersama dengan partisipatif ya, secara terbuka, ya, transparan juga dan bahkan pada satu titik saya melihat ini sudah menjadi semacam civil religion, jadi semacam agama sipil yang menjadi landasan, menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih ini terlebih dahulu pada
para pembicara ya, yang luar biasa, Pak Dr. Faisal sebagai Ketua Umum Fordek. Beliau bicara tentu saja berbeda kapasitasnya ketika menjadi dekan. Ketika berbicara sebagai Ketua Umum Fordek, eh, amplifiernya apa? eh, Dampaknya luar biasa ya, karena akan mewakili seluruh dekan seluruh PTMA. Kemudian Profesor Dr. Ibnu Sina Chandra Negara, Mbak Titi Anggreni ya, yang luar biasa, dan Pak Rahmat Muhajir. Dan terima kasih kepada teman-teman dari Fakultas Hukum UMSU, kemudian dari APHTN Sumatera Utara, serta Puskasi ya, yang sudah bersedia untuk bekerja sama dan mengutamakan melaksanakan kegiatan diskusi kebangsaan ini. Terakhir, saya mengucapkan juga terima kasih bagi para partisipan ya, yang insya Allah akan terus bertambah dalam kegiatan siang ini, dan saya meyakini ini akan memberikan pencerahan kepada publik ya, karena yang berbicara di sini tidak sembarangan, dan eh, apa dengan kita membuka wacana tentang putusan Mahkamah Konstitusi, insya Allah secara khusus Muhammadiyah juga terlibat dan membentukkan diskursus tentang konstitusi di Indonesia. Demikian Mbak Cintia ya, dan saya kira tidak perlu dibuka ya. Terima kasih. Nasruminallah Fatul Karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Aidul selaku Ketua MAH Utama yang telah memberikan opening speech pada kegiatan kita hari ini. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi kita seperti yang disampaikan Prof. Aidul, bahwa pemateri kita pada hari ini merupakan pemateri yang sangat luar biasa. Terlebih dahulu, kesempatan pertama mohon izin kami berikan kepada Dr. Rahmat Muhajir Nugroho SMH, pakar HTNF HUAD. Kepada Pak Dr. Rahmat Muhajir, apakah suara kami terdengar, Pak? Sudah terdengar ya suaranya. Halo. Baik, Pak, silahkan. Ya, Mohon baik. izin Pak Dr. Rahmat Muhajir, waktunya 15 menit Pak, karena nanti kita juga untuk pemaparan Pak narasumber, plus nanti ada sesi tanya jawab. Silakan Pak. Baik. Ya, baik. Terima kasih Mbak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Aidul Fitri Syahda Asari selaku Ketua MAH Utama, yang terhormat Bapak Dr. Faisal selaku Ketua Pordek sekaligus narasumber, dan juga Dr. Eka Anam Siombing selaku Ketua DPD APHTN Sumatera Utara, Ketua Puskasi, dan rekan-rekan semua Sivitas Akademika dimanapun Anda berada. Ya, salam perjuangan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui Zoom ya, untuk membahas satu isu yang sangat krusial dan sangat menentukan bagi demokrasi kita yang akan datang. Mohon maaf ini saya berada di perjalanan, jadi saya berada perjalanan dari Probolinggo ke Malang, mampir di rumah makan, dan kemudian eh, mengisi materi pada siang hari ini ya. Tadi juga ada salam dari dosen UMSU ya, tadi teman saya. Mohon maaf, namanya siapa tadi Mbak? Mbak Cynthia, saya agak kurang dengar. Ya, salam kembali. Baik, eh, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Alhamdulillah eh, hari ini kita melihat bahwa ada sebuah perubahan besar dalam kita menghidupkan kembali semangat untuk berdemokrasi dan berkonstitusi. Yang kemarin-kemarin sempat tenggelam, sempat hilang, dan hanya ramai di medsos, tapi tidak teraktualisasi di publik, terutama di jalanan, untuk melawan sebuah upaya menghadang putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan yang sah dan dilindungi oleh konstitusi. Kita ketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat finally and binding.
final dan mengikat. Final artinya tidak ada upaya hukum yang lain yang bisa dilakukan, termasuk dibatalkan oleh DPR. Dan mengikat bagi seluruh pihak, ya, termasuk juga bagi DPR, KPU, dan seluruh pihak stakeholder dalam penyelenggaraan kita bernegara. Oleh karena itu, secara normal sebenarnya putusan 60 dan putusan 70 ini seharusnya bisa langsung diadopsi oleh KPU dalam PKPU lalu kemudian dilaksanakan secara normal, saya katakan. Dan itu sudah sering terjadi dalam berbagai putusan MK, termasuk juga putusan 90 yang bisa langsung diberlakukan. Ya, bahkan waktu itu sempat belum dilakukan perubahan, sudah diterima pendaftarannya. Dan akhirnya KPU mendapatkan sanksi etik dari DKPP. Nah, saat ini ketika ada putusan yang kurang lebih sama, dalam arti kemudian Mahkamah Konstitusi membuat penafsiran terhadap undang-undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, ternyata mendapatkan perlawanan dari DPR. Ya, tentu kemarin kita tidak menyangka. Awalnya kita mendapat angin segar hidupnya kembali demokrasi, tapi satu hari berikutnya sudah mendapatkan perlawanan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, lalu bagaimana status putusan Mahkamah Konstitusi menghadapi upaya pengandilan yang dilakukan oleh DPR? Apakah sifat finalnya menjadi hilang atau sifat mengikatnya menjadi hilang? Tentu tidak, karena konstitusi sudah menjamin hal tersebut. Dan itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mutlak yang diatur dalam pasal 24C yang bisa melakukan judicial review terhadap undang-undang hanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melakukan revisi atau melakukan koreksi lebih tepatnya terhadap undang-undang sebagai produk DPR. Namun tidak bisa kemudian produk Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi dikoreksi kembali oleh DPR. Kalau kemudian saling mengkoreksi, maka ujungnya lalu siapa yang akan memutus? Seharusnya kita ketahui bahwa kata putus itu ada dalam peradilan atau putusan pengadilan. Kalau masing-masing lembaga negara kemudian mempertontonkan kekuasaannya karena merasa berkuasa untuk memproduksi putusan, maka lalu siapa yang akan memutuskan hal tersebut kalau kemudian saling mengoreksi? Nah, akan terjadi kekacauan kita dalam bernegara dan berhukum. Oleh karena itu, menurut hemat saya, seharusnya DPR tidak melakukan revisi menurut seleranya sendiri, tetapi DPR harus tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau ditanyakan siapa yang membangkang, bagi saya membangkang justru adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Karena sudah sangat jelas ya bahwa kewenangan judicial review itu tidak menghapus kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPR. Ya. DPR tetap punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk mengkoreksi undang-undang yang dibuat oleh DPR. Dalam hal mengkoreksi pun Mahkamah Konstitusi tidak ujuk-ujuk. Ya. Tentu ada permohonan terlebih dahulu dari pemohon dan lalu kemudian diputuskan. Mahkamah Konstitusi berada di tengah antara DPR dengan masyarakat atau mereka yang memiliki hak-hak konstitusional yang merasa tercederai atau terganggu. Lalu kemudian diputuskan. Tidak serta-merta seluruh undang-undang yang diproduksi oleh DPR itu bisa dibatalkan oleh MK. Tetapi hanya yang dimohonkan saja ke MK yang bisa dibatalkan, ya, atau bisa diperbaiki dan sebagainya. Bukan berarti kemudian menghilangkan kewenangan DPR dalam membuat undang-undang. Namun memang Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sudah lazim melakukan proses koreksi, bukan hanya membatalkan undang-undang, membatalkan pasal, ayat, penjelasan, dan sebagainya, tetapi juga menambahkan norma baru. Nah, itu sudah menjadi perdebatan yang lama. Apakah
positif legislator atau negatif legislator. Perdebatan ini sudah terjadi terus. Dan pada putusan 90 kemarin tidak ada perdebatan soal positif maupun negatif legislator, toh langsung berlaku saja. Tapi begitu putusan 60, putusan 70, DPR angkat bicara, bahkan bereaksi langsung melakukan sidang untuk berupaya menganulir putusan MK. Karena dianggap MK melampaui kewenangannya. Nah, hal ini tentu sangat disayangkan. Kalau sebenarnya mau konsisten, sejak awal mestinya DPR melakukan hal tersebut terhadap semua putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau ingin betul-betul meluruskan misalnya, mendesain Mahkamah Konstitusi hanya sebagai negatif legislator. Tapi kan ini tidak. Ini tergantung konteks, tergantung kemudian peristiwanya apa, lalu reaksinya bagaimana. Nah, konsistensi itu seharusnya yang dibutuhkan. Kalau dalam saat ini, dalam case saat ini saya kira sudah terlanjur ya, bahwa Mahkamah Konstitusi sudah membuat sebuah putusan yang kemudian menafsirkan putusan tersebut dengan menambahkan norma baru, artinya mengubah undang-undang khususnya Undang-Undang 10 2016. Ya, di putusan 60 mengubah tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Kemudian di putusan 70 sebenarnya tidak mengubah, tapi justru menguatkan undang-undang bahwa proses pencalonan itu dilakukan batas usia atau syarat pencalonan itu dilakukan pada tahapan pencalonan, bukan pada saat tahap pelantikan pemenuhannya. Nah, ketika kemudian DPR berupaya untuk melakukan anulir, lalu kemudian untung ada tindakan yang dilakukan oleh civil society, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk menentang itu. Dan nampaknya cukup efektif ya. Dan itu tidak disangka-sangka, bahkan saya juga tidak menyangka. Kita semua mungkin tidak menduga sebesar itu gerakannya. Saya kemarin ikut aksi di Malioboro, di Jogja. Saya seperti dejavu ketika tahun 98 pun saya turun aksi. Waktu itu saya sebagai ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, itu merasa seperti ada atmosfer yang sama ketika di tahun 98. Dan ini sangat baik sekali, karena selama ini kita tertidur, kita takut dengan ancaman, takut dengan sandra, takut dengan laporan polisi dan sebagainya. Dan kemarin kita melihat tidak ada yang ditakutkan lagi. Karena betul-betul bahwa sudah terjadi pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Nah, lalu juga ada problem soal putusan Mahkamah Agung, ya, di putusan tentang syarat usia. Sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menganulir usia. Pemenuhannya tidak pada saat pencalonan, tetapi pada saat nanti pelantikan. Kalau dilihat dalam semua syarat, baik itu syarat pejabat negara, syarat masuk sekolah, syarat untuk menjadi ASN dan sebagainya, tidak ada yang memberikan ketentuan itu pada saat dilantik atau saat ditetapkan. Tapi pada saat pendaftaran, Anda juga ketika mendaftar sekolah ketika SD, misalnya usia 6 tahun, kurang dari 6 tahun itu tidak boleh sekolah ya. Bukan pada saat sekolah, ketika sudah diterima. Nah, ini ada hal yang aneh, bahwa kewenangan itu hanya bisa dilakukan setelah dilantik. Itu kan soal kewenangan. Tapi soal syarat lain lagi. Soal syarat itu soal kecakapan, bukan soal kewenangan bertindak. Nah, ini DPR menafsirkan dengan tafsirnya sendiri. Saya kira kurang tepat dalam hal ini. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, untuk mempersingkat ya, putusan 60, putusan 70 seharusnya langsung diadopsi oleh KPU, kemudian dimasukkan ke PKPU, dan kemudian diterapkan. Meskipun di dalamnya ada proses konsultasi ya, sebagai sebuah upaya sebagai tindakan administratif yang harus dilakukan, itu sah-sah saja dilakukan konsultasi, tapi sama sekali tidak mengubah substansi dari apa yang sudah diputuskan. Lalu oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana seandainya ini kan isunya kemudian putusan Mahkamah Agung yang akan digunakan ya kan? Kalau dari informasi yang beredar di medsos bahwa yang menjadi pembahasan
dalam rapat dengar pendapat itu hanya putusan Mahkamah Agung, saya kira kita harus memahami bahwa ada hierarki, hierarki soal judicial review. Mahkamah Konstitusi itu lebih tinggi kedudukannya dalam hal judicial review dibandingkan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang PKPU. Putusan MA itu putusan terhadap pengujian terhadap PKPU, sedangkan MK putusan terhadap undang-undang. Lebih kuat mana kira-kira putusan Mahkamah Agung yang memutuskan PKPU dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan undang-undang? Saya kira jelas itu bahwa putusan MK yang lebih tinggi. Dan sekarang sudah ada putusan 70 yang artinya putusan MA kemarin sudah dianulir dengan putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70. Sehingga sudah sah berlaku dan tidak berlaku lagi putusan Mahkamah Agung tersebut. Nah, oleh karena itu saat ini sebenarnya tinggal sikap dari DPR pembentuk undang-undang dan juga KPU yang harus kita dorong untuk menerapkan putusan nomor 60 dan 70 untuk kemudian dilaksanakan bagi pilkada di tahun 2024 ini. Kalau itu tidak dilakukan, saya khawatir ya, negara ini akan chaos. Karena begitu geramnya masa hari ini melihat situasi yang sebenarnya sudah lama. Ini kan akumulasi dari perilaku politik kekuasaan yang terjadi selama ini ya. Hanya saja puncaknya yang terjadi saat ini. Nah, oleh karena itu hemat saya DPR jangan berani-berani lagi untuk menganulir. Lalu kemudian juga KPU harus berani menegakkan putusan MK sebagai lembaga yang nasional tetap dan mandiri, harus ditunjukkan independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang kondusif ya di ruangan ini. Yang jelas hal ini sudah saya sampaikan di forum ini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Mbak Cynthia. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Ahmad Muhajir atas paparannya yang sangat sah, dan padat Pak. Dan waktunya juga tepat. Terima kasih banyak Pak untuk paparannya. Untuk itu mohon izin Bapak Ibu selanjutnya kepada Bapak Dr. Faisal SIM. Kami terdengar Pak, mohon izin. Izin Kak Cynthia, suaranya putus-putus Kak. Suara saya kedengaran enggak? Baik, suara Bapak terdengar jelas Pak. Kedengaran Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah yang sama kita hormati, Prof. Aidul, Prof. Ibnu, Pak Rahmat, Pak Eka, Bu Titi, beserta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara sekalian. Sangat berbahagia dalam pertemuan kali ini. Berbahagia dalam artian bahwa ternyata kesadaran sebagian masyarakat kita sudah mulai terwujud dalam artian ada perlawanan terhadap ketidakadilan yang telah dilakukan. Terkait dengan tema hari ini, saya tidak ingin masuk ke ranah normatif ya, karena para pakar tata negara di sini ada. Tapi saya coba melihat dari sisi lain, bahwa yang pertama, di dalam ketentuan konstitusi kita, keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan sudah jelas dinyatakan bersifat final and binding. Dalam artian bahwa segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak ada upaya hukum lain dan harus segera serta-merta itu dipatuhi oleh siapapun. Karena sifatnya kan bukan pengajuan yang diajukan oleh para pihak dan mengikat para pihak, tapi sifatnya lebih kepada erga ormes ya, bahwa itu mengikat dan harus segera dilakukan. Kondisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan
masalah pilkada dengan keluarnya putusan MK nomor 60 dan 70, walaupun seperti yang dikatakan Pak Rahmat tadi, harus ada proses konsultasi dengan DPR yang dilakukan oleh KPU, tetapi tidak ada atau semestinya tidak ada siasat-siasat untuk menganulir atau untuk mengotak-atik putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita melihat perjalanan yang ada, begitu keluar putusan MK, kemudian KPU mengadakan suatu pernyataan akan melakukan konsultasi dengan DPR karena itu memang suatu keharusan berdasarkan ketentuan undang-undang pemilihan gubernur, eh, bupati, wali kota, tetapi bukan berarti ingin mempersoalkan atau memperdebatkan isi keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam artian menyeragamkan, mempercepat proses administrasi, proses pengeluaran PKPU untuk kegiatan Pilkada 2024. Jadi kalau seandainya sesuai dengan tema yang ada, siapakah yang membangkang dalam konteks menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang mencoba mengotak-atik, melakukan siasat, baik perubahan secara substansi daripada putusan maupun secara administrasi daripada putusan. Jadi siapapun yang berniat, apakah KPU memiliki niat dalam artian konsultasinya untuk bersiasat, tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, apakah DPR-nya juga bersiasat untuk tidak mematuhi putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi dalam artian secara menyeluruh atau secara sebagian ataupun juga pemerintah, maka pihak-pihak yang bercoba bersiasat untuk tidak tunduk dan patuh kepada putusan Mahkamah Konstitusi itulah pembangkang konstitusi sebenarnya. Sehingga saya kemarin bersama beberapa teman saya katakan coba kalau seandainya kita lakukan suatu mengukur reaksi masyarakat, bagaimana kalau seandainya kita dorong pihak-pihak untuk mengajukan gugatan ya ke Mahkamah Konstitusi pembubaran partai politik gitu. Tentunya mungkin agak ini ya agak orang menilai ini beda konteks, beda uh, isu, tetapi bahwa yang ada di DPR itu secara uh, apa namanya secara nyata adalah utusan-utusan dari partai politik dan kita pahami yang bersuara di sana kan bukan berdasarkan hati nurani anggota DPR, tapi apa yang diperintahkan oleh partai politik dalam tanda petik mungkin pimpinan partai politik. Kalau seandainya gerakan ini terus dibangun bahwa orang yang pihak-pihak yang setuju, fraksi-fraksi yang setuju di DPR itu untuk mengotak-atik putusan Mahkamah Konstitusi yang nyata-nyata berarti telah membangkang terhadap konstitusi, layak untuk dibubarkan partai politiknya, gitu. Tapi ini kan sebagai isu yang untuk diperdebatkan dan diwacanakan ke depan. Dalam artian apa? Supaya tidak semena-mena pihak-pihak yang ingin mengotak-atik putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang kita percayakan sebagai pengawal ya konstitusi di negara kita ini. Yang paling penting saya kira adalah pengawalan terhadap pasca putusan MK, kemudian pasca aksi yang disampaikan oleh para mahasiswa, oleh para pemuda, para pelajar, bahkan seperti yang dikatakan Pak Rahmat tadi, gelombangnya itu sudah semakin besar dan telah diikuti oleh seluruh elemen ya, bukan saja hanya mahasiswa, bukan saja pelajar, tapi elemen masyarakat dari berbagai tingkat pendidikan, dari berbagai disiplin ilmu itu sudah menunjukkan kegerahan eh, akibat ulah-ulah pihak-pihak yang ingin mengotak-atik atau ingin melakukan pengerusakan terhadap konstitusi yang ada di negara kita. Tetapi eh, kita jangan terlalu cepat ya berbangga dulu atau bersenang dulu, walaupun sudah ada pernyataan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU rancangan undang pilkada atau DPR setelah setuju proses yang dijalankan adalah putusan MK, kita jangan bersenang hati dulu gitu. Dalam artian kita jangan cepat berbangga dulu lalu perjuangan kita kendorkan. Dalam artian pengawalan ini tidak hanya sebatas eh, pernyataan-pernyataan oleh DPR, pernyataan-pernyataan oleh KPU yang menyatakan akan. Tetapi ada yang perlu kita juga waspadai, antisipasi adalah kemungkinan-kemungkinan
manuver-manuver lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang sengaja ingin konstitusi ini tidak tegak. Dan itu yang sangat perlu kita antisipasi. Kalau buktinya, saya memperoleh beberapa ini ya draft PKPU yang dikeluarkan mulai tanggal 21, 22, 23 itu kan cepat sekali terjadi perubahan-perubahan gitu. Awalnya memang draft PKPU yang disampaikan itu adalah menghilangkan ketentuan putusan PKPU, putusan MK yang terkait dengan usia PKPU 70 putusan MK 70 disamarkan, kemudian muncul lagi baru karena desakan daripada elemen masyarakat, desakan kita semua mungkin terkait dengan cawi-cawinya atau ingin melakukan pembegalan terhadap putusan MK ini sehingga terjadi perubahan. Tetapi kan belum ada kepastian bahwa KPU itu akan memperdomani putusan MK secara menyeluruh. Jangan-jangan ada siasat-siasat nanti yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang memang ingin membuat konstitusi ini tidak berjalan. Jadi itu yang mungkin harus kita waspadai bersama-sama. Mungkin sebagai pengantar diskusi, itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau seandainya saya nanti mengkaji secara ketatanegaraan, di sini pakar tata negaranya sudah sangat banyak saya lihat, dan saya tidak juga masuk dalam ranah kompeten itu. Mungkin demikian, diperbanyak maaf, saya kembalikan ke Kak Sintia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak rekan saya, Pak Dr. Faisal SIM Hum, yang juga merupakan Ketua Umum Pordek FH SIH PTMA Indonesia. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Seperti tadi yang disampaikan Prof. Aidul, bahwasannya pendapat dari Pak Faisal akan mewakili bagaimana pendapat rekan-rekan se-Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjut kepada pemaparan materi untuk narasumber kita yang berikutnya. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SMH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada Prof. Ibnu, waktu dan tempat, silakan Prof. Bisa Mbak Titi dulu, Mbak Cynthia saya terakhir aja. Sebentar, ada yang saya nanti saya tampilkan. Bisa terakhir saja saya Mbak Cynthia. Mungkin Prof. Ibnu tadi Mbak Titi menyampaikan izin untuk yang terakhir. Oh gitu. Baik, iya. Baik, sebentar. Saya harus ini apa namanya? Oke, sebentar ya. Atau terlebih dahulu kita konfirmasi dulu Prof. Mbak Titi. Mbak Titi mohon izin apakah berkenan Mbak? Berkenan Mbak Titi sebentar. Boleh nggak apa-apa. Kalau Prof. Ibnu sudah minta kan kita nggak boleh tolak ya. Iya, berkenan Mbak Titi sebentar. Saya Iya, nggak apa-apa sambung. Prof. Nggak apa-apa. Saya insya Allah bisa. Berarti ini saya duluan Mbak Cynthia. Monggo. Baik, silakan Mbak Titi. Mohon izin Prof. Ibnu berarti setelah Mbak Titi Prof. Baik, monggo. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Sehat hari ini sangat penting di tengah demokrasi yang kalau tidak sehat bisa dibiarkan terus-menerus. Kalau saya bilang nih kondisi demokrasi kita sakitnya, stadiumnya sudah mulai makin buruk begitu. Yang saya hormati Prof. Aidul, Pak Sekjen, Pak Aulia, lalu juga Pak Faisal, Ketua Umum Fordek, dan juga Prof. Ibnu, tadi ada Pak Rahmat Muhajir, dan semua Bapak Ibu yang ada di Zoom dan mengikuti proses ini. Saya ingin ada sedikit slide share slide begitu, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Rahmat Muhajir karena buku beliau yang menulis soal ambang batas pencalonan presiden itu kami gunakan sebagai salah satu dalil yang memperkuat posita kami. Jadi Ibu Bapak semua sebelum sampai ke slide saya. Sama Mbak. Tadi belum menyebut Mbak Titi sama Prof. Ibnu lupa saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau orang sudah semakin senior biasanya suka sering lupa itu, Pak. Itu tergambarkan dari warna rambutnya itu, kami paham. Iya.
Nah, udah putih. Iya, iya. Jadi Lanjut, saya lanjut. mau mengawali dengan mungkin cerita dulu 3 atau 4 menit ya, bahwa pada tanggal 20 Agustus itu memang saya secara intens mengikuti pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang Pilkada. Karena mengapa? Karena sejak awal Mahkamah Konstitusi mengatakan semua pengujian Undang-Undang Pilkada akan diputuskan sebelum pendaftaran calon. Jadi ini juga untuk memberikan kepastian proses dan juga kerangka hukum bagi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Nah, salah satu dari pemohon adalah mahasiswa saya di Fakultas Hukum UI yang sedang menguji larangan kampanye di perguruan tinggi atau di kampus. Tetapi selain itu, memang saya menunggu karena ada beberapa putusan yang sangat krusial bagi Pilkada serentak 2024, yaitu putusan soal bagaimana kita memaknai persyaratan usia. Tadi sudah banyak diungkap ya, soal rasionalitas saja atau kemudian dalam penalaran yang sangat wajar, yang namanya syarat calon pasti harus dipenuhi saat seseorang berstatus sebagai calon, bukan ketika dia dilantik begitu ya, ketika nomenklatur yang digunakan dalam undang-undang adalah syarat calon. Tapi bagaimanapun karena situasinya kontroversi dan perdebatannya sangat luas, jadi kita sangat patut menunggu Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua, saya juga tahu pada waktu itu ada permohonan Partai Buruh dan juga Partai Gelora terkait dengan em, persyaratan pengusungan calon dari jalur partai politik. Kenapa itu menjadi penting? Karena pada saat yang sama, saya dan Pak Hadar Nafis Gumai yang mewakili Netgrid itu sedang menguji pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Jadi mengapa kemudian walaupun sudah ada 32 putusan yang menolak pengujian ambang batas pencalonan presiden, itu pasal triple dua tadi ya, yang kata Prof. Guntur itu pasal keramat, tapi kalau kata Pak Arsul Sani itu keramat tapi tidak angker katanya. Kenapa kami merasa perlu untuk terus datang ke Mahkamah Konstitusi? Karena dinamika tadi ada living constitution. Jadi konstitusi yang hidup dinamika pemilu 2024, lalu kemudian ketika apa situasinya seolah-olah begitu ya. Kalau dibiarkan dengan koalisi politik mayoritas hari ini, koalisi partai atau koalisi pendukung pemerintah yang mayoritas hari ini, maka sandera-sandera politik itu akan terus berjalan. Oleh karena itu, em, kami menganggap situasi hari ini adalah situasi yang paling netral untuk menguji pasal 222 ke Mahkamah Konstitusi. Karena tadi bias-bias politik partisan bisa dihindari, tapi di saat yang sama sebenarnya harapan awalnya ini juga bisa teramplifikasi ke pilkada begitu. Karena persyaratan ambang batas pencalonan di pilkada itu menduplikasi dan merupakan replikasi dari persyaratan ambang batas atau threshold pencalonan di Pilpres. Selama babonnya ini tidak kemudian didobrak, pada waktu itu ya salah satu latar belakangnya, maka yang di pilkada ini juga susah. Apalagi kemudian kita dipertontonkan kegelisahan publik yang luar biasa. Bagaimana koalisi mayoritas atau oversize coalition, koalisi obesitas partai-partai pendukung pemerintah atau kekuasaan ini kemudian menghegemoni, membangun kesepahaman politik yang seolah-olah oleh awam, oleh kita saja, jangan sebagai pembelajar hukum, tapi sebagai pemilih, seolah-olah menutup ruang makna kompetisi yang kompetitif sebagai karakter demokrasi. Nah, disitulah kemudian di antara proses yang saya sedang lalui di Mahkamah Konstitusi sebagai pemohon pengujian ambang batas pencalonan presiden, maka permohonan Gelora dan Partai Buruh pada waktu itu ya ketika menonton sidang, itu adalah sesuatu yang saya tunggu begitu. Saya ingin lihat bagaimana konstruksi Mahkamah Konstitusi hari ini merespon dinamika ketatanegaraan kita pada pemilu 2024 ketika undang-undang pemilu tidak diubah dan ambang batas pencalonan presiden berlaku, lalu dinamika pilkada yang betul-betul menggambarkan kebuntuan politik, kebuntuan konstitusional sampai sebuah partai besar sekalipun berharap kita coba cari caranya begitu ya. Padahal kursi yang dia punya ataupun suara yang dia punya di DPRD itu signifikan. Itu bukan hanya kita tidak perlu ngomong Jakarta begitu, yang memang kita
relatif lebih paham karena spektrum pemberitaannya luas. Tapi saya sebagai warga Banten merasa ironis karena konteks Banten dengan multipartai, dengan kemudian ya saya pahami banyak kader partai yang juga berkualitas, tapi kita diperhadapkan seolah-olah pada kebuntuan politik, kebuntuan ketatanegaraan, baik dari aspek pemilih ataupun dari aspek partai politik untuk menjebol kompromi koalisi mayoritas ini begitu. Nah, itu kan realitasnya. Makanya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan putusan nomor 60, ketika mulai dibaca inti permohonan, lalu kemudian pertimbangan hukum, dan masuk Prof. Eni membacakan rasionalitas, kesetaraan atau keadilan akses pada pencalonan antara perseorangan dan partai politik. Terus terang, sebagai orang yang sudah 2 kali menguji pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi, dan sekarang perkara 101 tahun 2024 adalah perkara ketiga saya, itu seperti apa ya, kalau boleh dibilang tuh eureka begitu ya. Wah, ini luar biasa ini terobosan Mahkamah Konstitusi. Saya waktu mendengarkan sidang itu seperti merasakan mendapatkan betul-betul harapan begitu, mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Sebagai rakyat, saya tidak usah sebagai pembelajar hukum, sebagai pemilih di Banten, saya merasa mendapatkan betul-betul sebuah gerbang yang tadinya ditutup rapat seolah-olah terbuka begitu ya. Seolah-olah betul-betul ini demokrasi lokal kita di 2024 itu menawarkan asa baru yang datangnya dari memang institusi yang punya otoritas untuk itu. Jadi satu sisi saya berbahagia sebagai pemilih, satu sisi berbahagia sebagai aktivis pemilu, di sisi yang lain saya juga berbahagia karena saya merasa ini akan menjadi ilustrasi yang merekonstruksi juga ambang batas pencalonan presiden. Saya yakin semua orang di ruang Zoom ini punya kegelisahan yang sama soal ambang batas pencalonan presiden. Jadi tidak terbersit sedikit pun pada waktu itu, oh ini melampaui kewenangan, ini melawan konstitusi dan lain sebagainya. Karena bagi saya itulah keberadaan MK yang harus hidup, yang harus ada sebagai bagian dari memang pengadilan yang harus kalau kita belajar soal law and di society ya, bagaimana dinamika hukum dan juga kebuntuan ketatanegaraan itu salah satunya perlu dijawab oleh pengadilan dalam konteks yang proporsional. Nah, jadi saya sendiri mengapresiasi putusan itu dalam konteks sebagai pemilih, sebagai aktivis pemilu dan juga sebagai pembelajar hukum pemilu dan hukum tata negara, putusan itu adalah putusan yang progresif, putusan yang memang dibutuhkan untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan praktik demokrasi kita yang lebih inklusif, dan justru itu memperkuat memperkuat presidensialisme yang kita anut gitu. Nah, dalam konteks ya, nah oleh karena itu saya ingin lanjut kemudian dengan ya, oleh karena itu kenapa saya bilang ini memperkuat presidensialisme kita, saya punya paparan, tetapi saya percaya bahwa putusan 60 itu adalah putusan yang memberikan insentif untuk semua partai, untuk semua wilayah di Indonesia. Kita harus keluar dari belenggu hanya melihat itu dari Jakarta, karena tetangganya Jakarta, Banten juga tempat saya dan Prof. Ibnu tinggal, itu akan merasakan insentif dari putusan 60. Termasuk juga insentif bagi pemilih mendapatkan keragaman pilihan politik dan kompetisi pemilu yang kompetitif sebagai karakter dari demokrasi yang sebenarnya. Meskipun saya juga mengatakan putusan MK itu dan juga bagaimana implementasi putusan MK itu seperti dua kutub begitu, di mana dia akan bertemu apakah akan menjadi negatif atau positif. MK membukakan kutub konstitusinya, konstitusionalitasnya dibuka oleh MK. Tapi kutub prakteknya itu hanya bergantung pada partai politik. Partai politik akan mengambil itu atau tidak, gerbang yang sudah dibuka oleh MK itu akan dimasuki atau tidak, itu bergantung pada partai. Kalau partai kita masih berkompromi dengan koalisi mayoritas, dengan pendekatan-pendekatan yang juga memperhitungkan apa namanya bagi-bagi kursi menteri misalnya,
ya kutub yang dibuka oleh MK itu tidak akan bermakna banyak. Tapi saya meyakini pasti akan ada daerah yang mengambil peluang dari ekses putusan MK itu untuk mengusung kadernya sendiri. Mungkin tidak banyak, tapi pasti ada begitu. Nah, ini Mbak eh, Cynthia, saya slide sedikit begitu untuk membahas beberapa aspek mengapa kemudian saya mengatakan putusan nomor 60 itu adalah putusan yang memperkuat sistem presidensialisme kita. Putusan MK siapa yang membangkang konstitusi? Sebagai jamaah dari Pak Faisal dan Prof. Aidul ya, saya echoing ya, jelas yang membangkangi putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagai pembangkang konstitusi atau bahasa saya pembegal konstitusi. Kalau kita sebagai rakyat sipil bisa dibenarkan melakukan pembangkangan sipil. Kalau pemilunya manipulatif, pemilunya rekayasa, untuk apa kemudian kita menjadi bagian pemilu yang seperti itu? Sekedar menjadi stempel karet bagi pemilu yang manipulatif. Maka boleh sipil melakukan pembangkangan sipil. Bahkan di beberapa negara, ketika partai politik atau calon yang disediakan tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat, penolakan atau pembangkangan itu difasilitasi dengan menyediakan misalnya none of the above option atau pilihan saya tidak pilih salah satu dari semua yang ditawarkan di surat suara. Di kita kan tidak. Kita tidak punya pilihan itu. Kita punya nota none of the above. Saya tidak memilih itu hanya untuk calon tunggal berupa kolom kosong. Tetapi kalau pilkada atau pemilunya tidak calon tunggal, kita tidak punya. Di beberapa negara di Kanada, mereka punya opsi itu, di kita tidak. Nah, oleh karena itu, maka pembangkangan sipil dimungkinkan kalau pemilunya manipulatif, rekayasa, sekedar kemudian seremoni untuk menstempel perebutan kekuasaan antar elit. Nah, tapi itu tidak bisa dilakukan, pembangkangan konstitusi tidak boleh dilakukan oleh otoritas negara yang diberikan kewenangan, apalagi kemudian kemampuan untuk menerjemahkan dalam produk legislasi. Karena kalau begitu yang terjadi adalah autocratic legalism. Hukum ditentukan oleh mereka yang berkuasa, begitu hukum untuk kekuasaan. Jadi itu langsung konklusi saja dari apa judul kita. Nah, melihat dari fenomena yang terjadi, ini konfigurasi demokratisasi menurut Fidem. Jadi Fidem itu membagi demokratisasi itu bisa mengarah kepada full demokrasi atau dia bahkan kemudian ketika mengalami backsliding atau kemunduran atau regresi atau regression, maka dia juga bisa mengarah proses itu pada autokrasi. Posisi kita hari ini kita berada pada kalau dikategori oleh Fidem masih electoral atau electoral democracy. Electoral democracy itu adalah dia punya multi party election for the executive yang free and fair, satisfactory degrees of suffrage, hak pilihnya masih oke begitu, masih memuaskan, dan kebebasan berekspresi serta kebebasan berasosiasi. Dalam situasi yang lebih buruk itu ada electoral autocracy, di mana pemilu multipartai untuk eksekutifnya ada begitu. Tetapi dia tidak didukung oleh pemilu yang bebas dan adil. Nah, lalu kemudian yang lebih paling pinggir lagi ketika proses demokratisasinya makin buruk karena mengalami regresi atau kemunduran, itu yang disebut oleh Fidem sebagai close autocracy, di mana tidak ada multi party election untuk eksekutif. Jadi eksekutifnya itu ya dia mengklaim ada banyak partai, tapi sesungguhnya dia dalam satu kutub koloni politik yang sama. Oversize coalition tadi, dia tidak punya kemudian pilihan-pilihan yang memberikan keragaman tawaran politik kepada publik. Lalu absence of fundamental democratic components, misalnya kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan juga pemilu yang bebas dan adil. Nah, situasi hari ini nih, kok jadi bikin kita takut ya? Karena definisi close autocracy-nya kok jadi dekat dengan kita begitu kira-kira. Apalagi kemudian dari Fidem, ini data 2024 nih. Fidem ini mengkategorikan kita masih electoral democracy. Jadi kita ada pemilu, tapi kita punya problem dengan rule of law. Tapi electoral democracy kita itu di gray zone, yang sangat bisa tergelincir dengan cepat ke electoral autocracy. Tapi melihat perilaku DPR kita,
yang ciri-ciri dari close autocracy itu adalah tidak ada multi-party election for the executive, tidak ada pemilu multi-partai untuk eksekutifnya, lalu absent of fundamental democratic components, misalnya kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan pemilu yang bebas dan adil. Kok saya rasa-rasa kalau kita biarkan yang terjadi pada tanggal 21, di mana kemudian balik secara terbuka, tidak malu di streaming, menyusun kebijakan yang jelas-jelas bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, otoritas yang diberikan oleh konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusionalitas norma undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kok kita sudah mulai masuk ke sini gitu, ke close autocracy ini. Nah, yang berikut adalah ternyata apa yang terjadi kita perhatikan saat rapat balik yang lalu mengkonfirmasi apa yang disebut oleh Juan Lins bahaya bawaan sistem presidensial. Ketika terjadi majoritarian tendensi mayoritas. Di mana kalau kata Juan Lins kan, kelemahan atau cacat bawaan presidensialisme itu dia mudah sekali mengarah kepada mayoritarian tendensi atau mayoritarianisme presidensil, di mana potensi presiden karena kekuasaan yang lebih besar dan hanya melekat pada satu orang untuk menundukkan legislatif dan partai politik agar tanpa oposisi yang kuat mengikuti semua atau sebagian besar keinginan presiden. Karena dia punya hak prerogatif membentuk kabinet, dia punya otoritas power yang kuat, maka mudah sekali dia menundukkan legislatif dengan tawaran-tawaran yang bisa dia berikan melalui tadi hak-hak prerogatif dia itu. Nah, kecenderungan ini akan membawa sistem pemerintahan dan politik jadi otoriter. Ternyata kan itu yang kita lihat begitu. Apa yang terjadi pada tanggal 21 dari 9 fraksi yang ada di DPR, itu 8 fraksi bersepakat, tidak ada yang berbeda, menerjemahkan secara berbeda putusan MK nomor 60 dan nomor 70. Itu terjadi karena tendensi mayoritas ini. Makanya saya menulis di media sosial saya, walaupun kemudian revisi Undang-Undang Pilkada dinyatakan batal, tapi kita sudah mengalami di mana orang-orang yang akan menjabat sampai 5 tahun ke depan akan membuat kebijakan yang mengatur hidup dan masa depan kita, sudah mempertontonkan secara terbuka bahwa mereka berani untuk membangkangi putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah sangat terang benderang, yang kita semua bahagia dibuat oleh putusan itu, putusan 60, karena menawarkan keragaman politik. Dan itu tidak bisa hanya kita maafkan, mereka sudah membatalkan. Tapi bahwa fakta mereka berani secara terbuka dan tidak malu-malu mempertontonkan mereka tidak melaksanakan putusan MK, itu sudah alarm bahaya yang sangat luar biasa buat demokrasi kita 5 tahun ke depan. Karena kenapa? Karena yang mayoritas itulah yang 5 tahun ke depan ada di parlemen kita. Nah, ini yang kemudian bagi saya, kita semua bukan hanya soal memetakan siapa yang membangkang atau tidak, tapi faktanya adalah orang-orang yang membangkangi konstitusi itu, itulah yang akan nanti 5 tahun ke depan memainkan peran mengatur hidup dan masa depan kita secara dominan. Jadi, alarm kita untuk menjaga demokrasi harus jalan terus, karena apa yang terjadi hari ini adalah pertaruhan kita ke depan. Kalau Pak Rahmat misalnya merinding merasakan aura 98, kebetulan kita sama-sama aktivis 98, Pak. Kita cuma beda satu angkatan. Rasa-rasanya kita harus terus menyalakan alarm kita begitu. Karena yang membuat kita harus menyalakan alarm itu akan terus ada di sana sampai 5 tahun ke depan dengan konfigurasi tendensi mayoritas yang sama persis dengan ketika balik rapat pada tanggal 21 Agustus 2024. Jadi jangan pernah kita berhenti bersuara dan jangan pernah kita berhenti bersolidaritas karena yang kita hadapi adalah otoritas yang mayoritas, oversize coalition yang akan terus ada sampai 5 tahun ke depan. Nah, saya kira saya akan berhenti di situ, Mbak Cynthia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Titi Anggraini, Sekretari dan juga pakar pemilu yang telah menyampaikan pendapatnya dengan sangat luar biasa. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kita lanjut kepada pemaparan narasumber kita yang berikutnya. Dan juga merupakan narasumber yang terakhir. Nanti kami persilakan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, silakan menuliskannya di kolom chat. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Prof. Ibnu Sina Chandra Negara untuk
menyampaikan materinya. Kami persilakan, Prof. Mohon izin sebentar, Bapak Ibu, sepertinya Prof itu dari Zoom kita. Kita tunggu sebentar untuk join kembali. Atau sambil nunggu Prof Ibnu comeback, boleh nggak Mbak saya share satu slide yang tadi saya ke-skip? Boleh, boleh Mbak Ya, Titi, silakan Mbak. ya sambil ini nih jadi bintang tamu untuk Prof Ibnu ya. Em, ya, saya ingin berbagi saja pandangan, meskipun kita bisa berbeda pandangan ya soal apa namanya tadi disampaikan juga oleh Prof Aidul soal ultra petita dan lain sebagainya. Saya mengutip dari buku Aharon Barak, The Judge in Democracy, ketika dia membahas soal bridging the gap between law and society. Kan hukum itu selalu ingkar janji ya, katanya Mbak Cynthia ya, karena fenomena di masyarakat akan selalu sulit dikejar oleh hukum itu. Makanya kemudian menurut Aharon Barak kan dia bilang bahwa menjembatani kesenjangan antara hukum dan masyarakat itu adalah salah satu tugas utama dari seorang hakim. Tapi itu bukan segala-galanya begitu. Karena itu dia mengatakan bahwa pertimbangan yang dia yakini mengarah pada seorang hakim dapat menjembatani kesenjangan antara hukum dan masyarakat dengan cara terbaik yaitu melakukan aktivisme parsial dan menahan diri secara parsial. Karena aktivisme penuh atau menahan diri secara total bukan hanya tidak mungkin tetapi juga tidak diinginkan. Nah, dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah menjalankan aktivisme parsial dan menahan diri secara parsial. Mahkamah Konstitusi sudah sangat lama menahan diri soal ambang batas pencalonan presiden. Tapi kan fenomena itu terus menjadi istilahnya berlebihan. Ambang batas pencalonan di pilkada itu mengakibatkan situasi yang berlebihan. Karena apa? Calon tunggal itu fenomenanya menjadi fenomena yang seolah-olah sebagai pilihan dari para calon untuk memenangi apa pilkada. Dan itu dikontribusikan salah satunya oleh beratnya atau sulitnya syarat pencalonan dari partai politik atau koalisi pencalonan partai. Jadi dalam konteks ini saya kurang setuju kalau ada yang menyatakan MK telah melakukan aktivisme berlebihan ya, tapi justru Mahkamah Konstitusi sudah cukup lama menahan diri dari pengujian ambang batas pencalonan ini dan pada putusan 60 justru Mahkamah Konstitusi sudah melakukan terobosan di tengah upaya menahan diri yang cukup lama dengan melakukan aktivisme yang masih dalam koridor untuk perluasan pemenuhan HAM dan juga penguatan asas prinsip demokrasi. Nah, ini karena Prof. Ibnu sudah balik, saya menyelesaikan tambahan tadi, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Titi. Baik, untuk itu selanjutnya mohon izin kami persilakan kepada Prof. Ibnu untuk menyampaikan materinya, Prof. Baik, terima kasih Mbak Cynthia yang saya hormati, Prof. Aidul, Pak Dr. Faisal, Pak Dr. Ahmad Muhajir, dan juga Mbak Titi atas kesediaannya tadi dahulu karena problem mendua seperti ini, dua Zoom bersamaan dan baru selesai tadi, sehingga baru bisa bergabung dengan nggak ada hambatan. Perkenankan saya memohon izin untuk dapat menayangkan gambaran pikiran saya yang saya sudah susun. Semoga bisa diizinkan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menggunakan pendekatan dari sudut pandang bagaimana persoalan yang kemudian saat ini muncul didekatkan menggunakan pendekatan dua hal ya, dua pertanyaan besar ya, soal apa itu pembangkangan konstitusi dan bagaimana sebab-sebabnya.
Mungkin boleh diizinkan saya menayangkan Mbak Cynthia, Baik, Prof. Izin, Prof. karena masih belum diizinkan. Baik, Baik, terima sudah bisa, Prof. baik. Terima kasih kesempatannya teman-teman dari Mahutama dan juga PHTN Sumut yang membuka keran diskusi ini. Saya mengambil gambaran ini dari sudut pandang bagaimana sesungguhnya tindak lanjut putusan yang berkaitan dengan judicial review ini tendensi dilakukan dalam beberapa kesempatan dan kemudian muncul klaim-klaim soal pembangkangan konstitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, istilah pembangkangan konstitusi ini biasanya dikenal dengan eh, istilah constitutional disobedience. Dalam berbagai macam literatur, istilah constitutional disobedience ini biasanya menjelaskan tentang bagaimana nasib-nasib konstitusi di suatu negara ketika terjadi transisi kekuasaan. Nah, doktrin yang menjelaskan mengenai constitutional disobedience ini biasanya menjelaskan tentang pre-faktum atau keadaan sebelum terjadinya proses peralihan kekuasaan atau menuju konstitusi yang baru. Adanya tindakan-tindakan di mana konstitusi yang tidak dipatuhi atau dibangkangi sehingga mengakibatkan ada cara cara menjalankan konstitusi yang berbeda dan akhirnya beralihnya kekuasaan. Tapi dalam perkembangan doktrin mengenai konstitusionalisme, istilah constitutional disobedience ini dijelaskan yang mencerminkan konstitusi secara alternatif. Artinya kerap kali istilah untuk menjelaskan secara berontak gitu atau alternatif. Kalau bahasa halusnya adalah alternatif, tapi sisi lainnya adalah memberontak. Ini dikemukakan oleh Carl Smith. Jadi ada upaya memberontak dari apa kaidah ataupun tuntunan dari konstitusi yang kemudian eh, dijalankan secara berbeda. Tapi juga dalam perkembangannya banyak tulisan-tulisan yang menjelaskan bahwa sesungguhnya pembangkangan konstitusi adalah istilah yang uh, sebuah istilah yang mudah dicerna, tapi dalam konsep hukum dia dipahami sebagai sebuah bentuk PMH ya, perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan konstitusi, tapi dalam konteks hukum tata negara. Biasanya menggunakan pendekatan adanya suatu tindakan ataupun tidak berbuat yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum tata negara. Nah, dari segi hukum tata negara ini biasanya dikaitkan dengan bagaimana adanya respon dari putusan judicial review. Putusan judicial review yang self-executing tersebut umumnya harus ditindaklanjuti oleh berbagai macam lembaga yang mempunyai kaitan dengan judicial review tersebut. Misalnya adalah pembentuk undang-undang atau kementerian khusus di bidang itu, atau bahkan tindak lanjutnya adalah inaction ya, tidak berbuat. Dalam praktik kadang-kadang tindakan pemerintahan juga menjadi objek tindak lanjut dari suatu putusan judicial review. Sehingga dalam beberapa tulisan yang berkembang, istilah constitutional disobedience kadang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dari segi hukum tata negara. Jadi itu adalah dimensi hukum tata negara. Sehingga istilah yang digunakan adalah constitutional torts atau kemudian constitutional disobedience dalam konteks politik. Intinya, tapi terlepas daripada itu, maknanya adalah melanggar konstitusi. Sekarang yang saya mau sampaikan adalah bagaimana sih sesungguhnya ragam-ragam yang dikenal dalam bentuk tindak lanjut putusan judicial review. Kalau merujuk ke beberapa riset yang berkembang selama 20 tahun terakhir, maka dapat dikualifikasikan sesungguhnya eh, tindak lanjut suatu putusan judicial review itu dapat dikategorikan ke dalam 4 bentuk.
Pertama adalah bentuk yang disebut sebagai atau sifat ataupun bentuk ya, sifat dan bentuk yang disebut sebagai comply. Jadi mengikuti seluruh isi putusan dalam suatu judicial review. Tata caranya, prosedurnya, hingga kepada substansinya mengikuti. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya ignore, mengabaikan. Jadi bisa saja bicara di depan publik itu mengikuti dan sebagainya, tapi dalam faktanya putusan tersebut atau tindakannya itu ternyata tidak dilanjutkan. Jadi berlanjut, tidak pernah selesai-selesai dan sebagainya, maka itu kategorinya ignore. Kemudian ada sifat dan kemudian bentuk yang disebut sebagai overrules atau memilah-memilih. Jadi putusan judicial review yang diputus oleh peradilan, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, ditindaklanjuti dengan memilah-memilih mana yang bisa dioperasionalisasikan. Sehingga tindak lanjutnya itu sangat bergantung kepada mana yang dipilih untuk dioperasionalisasikan. Seperti itu. Yang keempat, ada yang disebut sebagai counter attack. Jadi dia menyerang balik. Karena nggak suka dengan keputusannya, atau karena dianggap keputusannya terlalu ekstrim, dan lain sebagainya, maka tindakan-tindakan yang dilakukan adalah melakukan serangan balik. Nah, ini biasa dilakukan, poin yang nomor 4 ini dilakukan oleh eh, otomatis oleh lembaga negara yang punya derajat yang sama dengan yang memutus judicial review. Jadi melakukan serangan balik. Apakah kemudian serangan baliknya dengan cara eh, apa namanya membongkar peradilan dan lain sebagainya? Jawabannya tidak. Biasanya ada dua tadi yang kita utamakan ya. Ada yang disebut overrules ya. Overrules itu biasanya disebabkan karena alasan yang sering disebutkan adalah karena problem operasionalisasinya. Putusan pengadilan yang diputus menggunakan norma abstrak kemudian akan ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang atau siapapun pihaknya. Dalam praktiknya, bentuk yang sifatnya overrules adalah ketika dilakukan dan ditindaklanjutinya dengan cara memilah dan memilih mana yang bisa ditindaklanjuti. Nah, ini adalah bentuk yang kerap kali digunakan ketika memang tidak semua putusan tersebut dianggap menguntungkan dalam tanda kutip. Sehingga alasan utamanya pada pokoknya adalah yang nggak terlihat adalah aspek politis atau kepentingan mana yang kemudian terakomodir atau yang menguntungkan dalam putusan judicial review tersebut. Lalu kemudian bentuk yang tadi disebutkan oleh saya yang kita kedepankan sebagai sebuah kajian di siang hari ini adalah yang bentuk counter attack. Counter attack adalah bentuk serangan balik ya, dengan cara melakukan serangan balik yang pada pokoknya melakukan tindakan yang tindak lanjutnya tidak sesuai dengan putusan judicial review-nya. Misalnya, mengatur kembali substansi yang sebetulnya dibatalkan. Diatur kembali, jadi dibuat lagi yang sebetulnya dibatalkan, diatur kembali. Kemudian mengatur kembali tapi menggunakan nomenklatur istilah yang bersinonim atau sulit didiferensiasikan dengan yang sebetulnya dibatalkan. Nah, ini terjadi di berbagai kasus di mana terjadi proses counter attack itu terjadi, maka biasanya dengan cara membuat sinonim yang dekat atau bentuk yang sulit didiferensiasi dengan bentuk sebelumnya yang pernah dibatalkan oleh judicial review yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah bentuk membatasi kewenangan judicial review-nya, seperti membuat aturan bahwa judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D, yang sebetulnya itu adalah bentuk intervensi kekuasaan kehakiman secara semu, nggak kelihatan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memberhentikan hakim yang memutus. Nah, ini yang sudah terlihat dan nampak seperti itu. Dan ini adalah contoh counter attack ketika putusan judicial review nggak ditindaklanjuti. Sekarang kalau kita ambil sampel dari isu yang berkembang, bahwa kalau menggunakan beberapa alat ukur yang ada, maka dapat kita simak bahwa dalam perkara-perkara sebelumnya yang pernah ada tampak di mana tindakannya itu comply sebetulnya. Seperti putusan MK nomor 90 yang diputus tanggal 9 Oktober, maka di-comply melalui pasal 1 yang merubah pasal 13 PKPU dalam PKPU nomor 23 tahun 2023 pada tanggal 3 November 2023. Putusan Mahkamah Agung perihal usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusulkan itu tanggal 24 Mei 2024 diputus, maka di-comply
melalui pasal 15 PKPU nomor 8 tahun 2024, tanggal 1 Juli 2024. Lalu kemudian dua putusan yang ada yang kemudian menjadi persoalan pada beberapa hari belakangan ini itu menunjukkan bahwa ada dua hal sekaligus, yaitu ada hal yang disebut overrules dan ada counter attack. Terlepas sekarang dinyatakan tidak dijalankan lanjutan keputusannya, tapi pada pokoknya apa yang terjadi pada kemarin hari itu sudah memperlihatkan adanya overrules, di mana dipilih tuh mana yang kemudian mau diterapkan, bahkan direinterpretasi lagi putusan MK sesuai dengan kepentingan yang dianggap lebih tepat, dan memilih juga mana putusan yang diterapkan dan dikomplai. Yang dikomplai adalah putusan Mahkamah Agung, seperti itu, per tanggal 22 Agustus. Memang ada, Prof, kontrateknya. Ada kontrateknya ialah ketika argumentasi yang dipakai untuk membuat kesepakatan itu adalah dianggap kewenangan pembentuk undang-undang tuh di bypass, dilewati dengan kalimat-kalimat dalam pembentuk undang-undangnya, ialah menyatakan bahwa MK tuh nggak punya kewenangan menulis norma baru. Bolehnya hanya eh, bolehnya hanya kabul, batal, atau tolak tidak batal atau tidak inkonstitusional. Nah, ini adalah bentuk di mana terjadi overrules dan counter attack yang ada. Nah, dalam studi mengenai judicial review, apakah banyak yang demikian? Nih banyak sekali. Nah, apa dampak buruknya? Dampak buruknya adalah apa yang disebut oleh saya berkali-kali, yaitu dekonstitusionalisme. Nah, dekonstitusionalisme itu adalah salah satu cara paham atau cara berpikir yang artinya terjadi pembusukan dari cara berpikir atau paham konstitusionalisme yang sedang berkembang, yaitu terdapat cara pandang atau pemahaman bahwa kalau kekuasaan sudah diberikan konstitusi, maka kekuasaan tersebut sesungguhnya selesai dan tidak terbatas. Sehingga memandang bahwa pada akhirnya pandangan yang paling ekstrim dari dekonstitusionalisme adalah tak lahir dan tumbuhnya pandangan bahwa konstitusi itu adalah simbolik dan simbolik bernegara saja, tidak menjadi sarana membatasi kekuasaan dan sarana pembebasan, to liberate, membebaskan warga negara dari kekuasaan yang mungkin menginvasi kebebasan individunya. Nah, paham dekonstitusionalisme ini salah satu bentuknya yang kerap kali muncul dalam berbagai negara yang mengalami pola dekonstitusionalisme adalah menganggap bahwa kekuasaan negara yang sudah terbagikan itu nggak terkoneksi dengan kekuasaan negara lainnya atau kekuasaan lembaga negara lainnya atau penyelenggara lainnya. Jadi mereka menganggap bahwa lembaga-lembaga yang ada, individu-individu yang menduduki lembaga tersebut itu terkompartemen, bekerja sesuai dengan wilayah dan ruangnya sendiri tanpa memperhatikan bahwa konstitusi sesungguhnya telah mengatur hubungan antar satu sama lain dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuan negara. Nah, kombinasi ini sebetulnya akan sangat membahayakan ketika terjadi apa yang saya sebut beberapa waktu belakangan ini, yaitu indikasi kakistokrasi, yaitu di mana pemerintahan itu dikelola oleh orang-orang yang nggak punya prinsip, nir etika, dan tidak berkualifikasi. Nah, ini ditulis oleh sarjana uh, ahli hukum tata negara dari Filipina yang bukunya adalah The Rule of Unprincipled, Unethical, and Unqualified, atau yang disebut sebagai kakistokrasi. Nah, ini mengakibatkan saya mempunyai 3 kesimpulan dalam catatan yang bisa saya sampaikan, bahwa pembangkangan konstitusi itu bisa dilakukan oleh siapapun di setiap cabang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan utama, ini saya salah tulis Bapak Ibu sekalian. Kekuasaan negara yang utama. Jadi eksekutif, yudikatif, dan legislatif bisa melakukan constitutional disobedience. Tidak hanya sekedar kekuasaan pemerintah dan legislatif saja, tapi kekuasaan peradilan pun bisa. Jadi secara doktrinal itu dikenal terhadap 3 cabang kekuasaan utama itu bisa melakukan itu. Saya ada salah tulis, Bapak Ibu sekalian, mohon nanti tidak digunakan yang tampak di layar. Jadi 3 kekuasaan utama, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bisa melakukan ketiganya sebetulnya. Tapi salah satu bentuk yang paling instrumental adalah
ketika putusan judicial review itu dilakukan tindak lanjutnya dalam bentuk overrules dan counter attack, maka constitutional disobedience itu bisa dilakukan. Nah, di masa akan datang, bayangan saya, istilah constitutional disobedience atau ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai konstitusi bisa dimuat ya dalam konstitusi kita di masa akan datang, yang kemudian bisa menjadi rambu-rambu di semua lembaga negara yang tidak menghargai prinsip interkoneksi antar cabang kekuasaan negara yang saling eh, mengimbangi dan mengawasi satu sama lain seperti itu. Karena cara pandang yang ada saat ini kan menunjukkan bahwa demonstrasi kemarin tidak mempersoalkan orang ataupun putusan, tapi mempersoalkan cara bernegara yang sudah dikangkangi seperti itu. Dan kalau merujuk kepada buku yang terkenal, bukunya Acemoglu dan Robinson, dia menjelaskan tentang failed state, negara gagal. Dan dalam konteksnya dia menjelaskan bahwa ya kalau kemudian negara itu sudah tidak taat kepada hukum, hanya berafiliasi kepada kepentingan dan kekuasaan yang sementara, serta ditambah dengan dikumpulkannya orang-orang yang unqualified, yang tidak berkualifikasi baik, unethical, tidak etika atau etikat yang baik, yang terakhir adalah tidak punya prinsip, unprincipled, maka itu bisa jadi kombinasi yang buruk hingga berujung kepada negara gagal. Itu adalah gambaran buah pikir saya yang mungkin bisa dihantarkan di sore hari ini. Semoga membawa gambaran dan wawasan. Dan kemarin yang terjadi dalam waktu 2-3 hari belakangan adalah bentuk bahwa negara itu bukan hanya milik penyelenggara negara saja, tetapi juga ada kekuasaan yang jauh lebih besar, yaitu warga negara. Demikian catatan dari saya. Billahi fissabil haq, wassabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Ibnu atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Menarik juga, Prof. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita saat ini akan melaksanakan sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat Zoom. Sesuai dengan yang tertera di flyer kita, Bapak Ibu, nanti akan ada door prize bagi penanya terbaik. Dan nanti saya izin untuk mengumumkannya juga, sekaligus untuk dicatat nomor WA saya nanti di kolom chat Zoom sesuai arahan Abang Sekjen nih dari Abang Aulia Hasanul. Baik, mohon izin saya sampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada dari Haidar, dari Pak Haidar dari FHISIP UT. Pertanyaannya, yang pertama, jika DPR ingin menghidupkan kembali pasal yang sudah dibatalkan MK disebut constitutional disobedience, MCASU, UU Pilkada, apa hukuman untuk constitutional disobedience pembentuk undang-undang tersebut? Kemudian mengingat di tahun 2003 MK pernah membatalkan secara formal undang-undang ketenaga listrikan, tapi tahun 2009 undang-undangnya muncul kembali dan diuji, tapi hasilnya tidak dibatalkan secara formal, hanya beberapa pasal saja. Kemudian yang kedua, masih pertanyaan dari Pak Haidar. Semua kasus terkait ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemilu tidak menerapkan partial principle. Pertanyaannya, apakah urgent untuk partial principle tersebut diterapkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pemilu 2029? Kita mohon izin untuk menjawab satu pertanyaan kepada satu narasumber. Untuk pertanyaan yang pertama, mohon izin untuk dijawab oleh Prof. Ibnu. Mohon izin, Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Respon dari saya seperti ini, bahwa satu hal yang penting untuk dipahami bahwa konstitusionalisme ini perlu terpapar, khususnya bagi pemerintahan dan juga pembentuk dan perwakilan rakyat ya, legislatif dan yudikatif. Karena persoalan yang paling mendasar itu ialah saya sangat berharap adalah penyelenggara negara itu tidak jangan sampai tidak tahu prinsip dasar bernegara. Karena jangan sampai juga ya, kalau melihat dari wawancara dan sebagainya yang ada yang muncul, kan kelihatannya tidak kompeten. Kategorinya sudah sampai menilai tidak kompeten dengan argumentasi bahwa
Semisal kalau tidak setuju silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Ini persoalan cara pandang yang demikian ini kan adalah bukan cara pandang yang mudah karena alasannya ialah kalau begitu Mahkamah Konstitusi dianggap oleh pembentuk undang-undang sebagai lembaga memutus aspirasi. Jadi adjudicator of aspiration. Jadi dia adalah lembaga memutus aspirasi padahal dia adalah the guardian of the constitution. Dia ngejaga nilai-nilai konstitusi. Ketika ada perbedaan pendapat itu maka prosesnya adalah mengikuti siklus partisipasi publik khususnya adalah menggunakan the right to be heard hingga kepada the right to be explained. Jadi dijelaskan kenapa harus dipilih ataupun tidak. Sedangkan dalam konteks yang ada saat ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan yang kesimpulan saya malah ini tadi adalah kumpulan-kumpulan orang yang mengambil keputusan itu menjadi orang yang tidak berprinsip dan tidak berqualified. Nah, dalam doktrin politik pun hal yang demikian ini dikenal gitu. Jadi ketika yang terburuk yang berkuasa ya begini jadinya seperti itu. Dan pada akhirnya yang repot siapa? Yang repot ya kami yang di perguruan tinggi ngajar ke mahasiswa bingung menjelaskannya ketika negara hukum itu dipandang sebagai sebuah jargon dan simbolik. Ketika dalam praktiknya penyelenggara negara mempertontonkan sebaliknya. Ini menjadi persoalan. Nah, berkaitan dengan aspek instrumen yang tadi saya sebutkan ya, ada undang-undang yang kemudian diputus, dibatalkan, kemudian dibuat baru dengan kemasan baru dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kemudian itu bentuk overrules ataukah itu bentuk counter attack? Jawabannya iya benar. Dalam perkembangannya overrules dan counter attack ini adalah klaim atau klasifikasi akademik ya, klasifikasi akademik saja atas bentuk tindak lanjut atau penghargaan atas putusan judicial review. Dalam perkembangannya, apakah kemudian yang counter attack dan overrules ini akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran atau melawan hukum? Kalau ini tidak dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum atau melanggar, ya otomatis belum. Dan kalaupun iya sifatnya kasuistik. Semisal ambil contoh, ada putusan MK yang memutuskan A, kemudian dilaksanakan berbeda. Maka tindakan dilaksanakan berbeda itu bisa dilakukan eh, penilaian apakah masuk kategori melawan hukum dalam konteks eh, oleh penguasa OOD on reh matter over habeas dan lain sebagainya. Tetapi penyelesaiannya hingga saat ini belum menjadi kewenangan MK. Kecuali MK punya memutus kewenangan perbuatan melawan hukum dari segi tata negara, itu lain persoalan. Mungkin kategorinya yang paling ada saat ini adalah sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, sengketa kewenangan lembaga negara itu adalah bentuk mengadili kewenangan konstitusional, tapi belum mengadili apakah adanya perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan tindak lanjut atas judicial review itu dianggap melawan hukum, dalam tanda kutip melawan konstitusi atau putusan MK, yang kemudian dapat diadili oleh MK kembali. Nah, itu adalah gambaran dan respon dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Demikian, Mbak Cynthia. Baik, terima kasih banyak Prof. Ibnu atas respon dari pertanyaan Pak Haidar dari FVC Putih. Pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Henry Devano dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pertanyaannya ini sepertinya cocok ditujukan kepada Mbak Titi, yaitu terkait dengan legalisme otokratis. Kemudian melihat kondisi saat ini, atas sikap legislatif dan eksekutif, bagaimana menurut pandangan narasumber diperlukannya pengaturan maksimal koalisi parpol dalam pemilu untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pada Mbak Titi kami persilakan. Ya, jadi ada beberapa catatan yang kalau ditanya kenapa sih kita harus melawan pembangkangan konstitusi atau overrule yang tadi disampaikan oleh Prof. Ibnu ya. Sebenarnya Prof. Ibnu, pembangkangan konstitusi itu dalam konteks penyelenggaraan pemilu tidak usah jauh-jauh ya. Penyelenggaraan pemilu 2024 pun terjadi. Tapi memang kita tidak punya skema penghukuman ketika itu dilakukan oleh otoritas negara. Contoh, karena saya mengalami langsung saat putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan terpidana itu tidak diindahkan oleh KPU. Dan akhirnya kemudian masyarakat sipil harus pergi menjadi pemohon di Mahkamah Agung
pada waktu itu Mahkamah Agungnya saya kira masih dalam konteks bukan disconnected ya, tapi connected institution among others gitu ya. Jadi masih terhubung. Mahkamah Agung membatalkan peraturan KPU. Tetapi kan itu mahal sekali harganya ya. Kita harus em, menunda atau kemudian mendapatkan kepastian itu dalam waktu lama. Nah, yang berikut juga adalah ketika soal pencalonan keterwakilan perempuan. Ada undang-undang, ada putusan Mahkamah Konstitusi sangat tegas soal keterwakilan perempuan, tapi kemudian itu tidak diindahkan oleh KPU. Dampaknya apa? Ada partai yang pergi ke Mahkamah Konstitusi, lalu diperintahkan harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Dapil 6 DPRD Gorontalo. Itu kan bukan sesuatu yang tidak ada konsekuensinya. Negara harus keluar biaya yang sangat besar, masyarakat harus kembali lagi pergi ke TPS. Mestinya kita tidak hanya berhenti pada eh, apa menegakkan konstitusi as it is begitu, tetapi juga ada konsekuensi-konsekuensi apabila terjadi pembangkangan yang memang secara kasat mata dalam penalaran yang nyata bagi publik itu memang sebuah tindakan yang membangkangi konstitusi dan harusnya ada konsekuensi hukum untuk itu karena ternyata Prof. Ibnu itu lebih banyak dilakukan oleh otoritas negara yang kemudian publik tidak mendapatkan insentif apapun atas misalnya perjuangan mereka ketika meluruskan itu dan itu pun ditempuh melalui jalur-jalur pengadilan kembali begitu ya. Tapi ya sudah, semuanya selesai begitu saja. Pertanyaannya negara yang harus keluar puluhan miliar sebagai kompensasi ketidakpatuhan pada konstitusi. Lalu bisa memberikan hukuman apa pada orang-orang yang ketika menjadi bagian dari otoritas negara menyimpangi konstitusi. Nah, saya kira itu PR kita ya ke depan yang karena dalam praktik pemilu itu terjadi begitu dan orang yang melanggar itu masih ada di situ dan kerugian negara tidak mendapatkan kompensasi apapun yang itu berasal dari uang kita semua gitu pajak rakyat. Nah, soal tadi Purcell Principle sempat disebut ya. Purcell Principle memang dikutip oleh Prof. Guntur di dalam putusan sebagai bagian dari dissenting opinion. Meskipun catatan bagi Prof. Guntur tidak menggunakan ini saat memutus pada perkara 90, yang itu dibacakan hanya 3 hari sebelum pendaftaran calon. Jadi putusan 90 itu kan 16 Oktober, pendaftaran calon tanggal 19 Oktober. Kalau mau bicara Purcell Principle atau penundaan pemberlakuan putusan pengadilan supaya pengadilan tidak dianggap cawe-cawe dalam proses politik, tidak dipersepsikan mengalami politisasi dan dipersepsikan tidak independen, lalu kemudian memberikan kesempatan adopsi dan pelatihan bagi pihak-pihak terdampak. Itu kan dari perkara Gonzales versus Purcell ya di Amerika Serikat supaya putusan pengadilan itu bisa diadaptasi dulu, diadopsi dulu dari para pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara, pemilih, partai politik dan lain sebagainya. Jadi kalau dia sudah menjelang pelaksanaan pemilu atau pemungutan suara dalam hal ini, Purcell itu sebenarnya di Amerika kan menjelang pemungutan suara, makanya putusan pengadilan sirkuitnya ditunda begitu. Maka dia diberlakukan di pemilu berikutnya. Nah, dalam konteks Indonesia, Purcell Principle itu penting, terutama kalau untuk konteks sistem. Karena sistem itu relatif konsekuensinya banyak. Bahkan di Venice Commission itu punya prinsip sistem pemilu tidak boleh diubah bagi anggota-anggota negara Venice Commission 1 tahun sebelum pelaksanaan pemilu. Artinya 1 tahun sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Tapi Purcell Principle pun itu mendapatkan kritik yang luar biasa. Terutama di tengah misalnya terdistorsinya hak-hak kelompok minoritas dan juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara dalam proses pemilu atau ketika sebuah instrumen hukum memang didesain untuk kemudian menjadi penghambat bagi kontestan lawan atau pihak lawan untuk mendapatkan keadilan kompetisi. Nah, makanya kemudian kalau menerapkan Purcell Principle di Indonesia, kita juga harus menempatkan konteksnya secara tepat soal penundaan pemberlakuan suatu putusan. Karena akhirnya dia tidak bisa dipukul rata, Mbak Cynthia. Sebab pembentukan peraturan perundang-undangan di kita itu mudah sekali dilekati oleh konspirasi mayoritas tadi, begitu.
Jadi bisa dibayangkan undang-undangnya mungkin normanya netral, tapi konspirasi atau hegemoni mayoritas, misalnya yang terjadi pada koalisi oversize coalition, yang mereka bisa menghambat akses politik dari pihak lain, itu kan kemudian menimbulkan ketidakadilan kompetisi yang tidak bisa dijawab oleh existing norms, yang tidak bisa dijawab oleh hukum positif yang ada. Disitulah kemudian kebuntuan konstitusional, kebuntuan apa untuk menerapkan demokrasi yang genuine menghadapi tirani mayoritas tadi bisa dijawab oleh hakim. Nah, makanya kemudian saya lebih setuju dengan kok Pak ya. Em, Lebih setuju dengan Aharon Barak ketika menyatakan ketika dia menghubungkan antara aktivisme yudisial dan judicial restraint, menahan diri gitu ya, itu adalah parsialitas itu. Ketika misalnya sudah dicoba untuk kemudian menahan diri, tapi kemudian tendensi mayoritas itu justru menyerang demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi yang konstitusional, maka memang pengadilan tidak boleh lagi menahan diri. Nah, dalam ilustrasi putusan 60, pengadilan kita, Mahkamah Konstitusi, terlalu lama menahan dirinya dengan 32 putusan yang menyatakan ambang batas pencalonan presiden yang merupakan cikal bakal diduplikasinya ambang batas pencalonan pilkada, 32 putusan ditolak. Jadi memang sudah saatnya ada breakthrough begitu terobosan aktivisme secara proporsional, secara tepat di pilkada. Apalagi kemudian kita saat ini sebelum ada putusan 60 mengalami kebuntuan politik, kebuntuan konstitusional, kebuntuan demokrasi yang kompetitif karena tirani mayoritas tadi. Tendensi mayoritas tadi ya, Kim plus yang ingin direplikasi di daerah. Jadi soal Purcell Principle saya masih beranggapan itu tidak bisa diterapkan membabi buta, tetapi memang kita harus melihat konteksnya. Nah, soal tadi ya, bagaimana supaya tidak terjadi autocratic legalism. Ketika situasi sistem presidensialisme kita hari ini, kita itu tidak punya kekuatan penyeimbang. Parlemen itu sekedar menjadi stempel, paduan suara bagi eksekutif, proposal eksekutif. Padahal negara demokrasi yang kokoh itu perlu 3 pilar. Parlemen yang efektif, the independence of judiciary, kekuasaan kehakiman yang independen, dan yang ketiga adalah media yang berintegritas. Tetapi kan parlemennya tidak efektif. Nah, oleh karena itu memang dorongan untuk mereformasi sistem pemilu harus terus kita lakukan. Tidak boleh tuh pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Karena kita tidak bisa memberikan hukuman secara efektif, insentif dan disinsentif kepada partai. Sekarang misalnya begini, Prof. Ibnu sudah saking marahnya sama partai, tapi desain model penjadwalan pemilu kita tidak bisa mengevaluasi partai dalam waktu dekat. Kita kan harus tunggu 5 tahun lagi ya. Itulah mengapa kami di Perludem mengusulkan mesin partai ini harus panas terus dan masyarakat harus diberikan ruang untuk mengevaluasi partai. Makanya pemilunya jangan diborong semuanya di tahun yang sama. Setidaknya kasih jeda untuk pemilu nasional dan pemilu daerah 2 tahun. Jadi kalau kita sekarang marah sama partai yang tanggal 21 Agustus itu bilang, oh nggak boleh tuh MK bikin begitu, kami yang punya otoritas. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia batalin begitu ya. Nah, kalau kita ingin menghukum itu kan kita tidak punya pilihan, Mbak Cynthia, hari ini. Kita harus jadi penonton nih, kalau kita, selain kita bisa melakukan aksi massa ya. Aksi massa itu kan pilihan ketika instrumen penghukuman elektoral kita tidak tersedia. Berbeda Kak ceritanya kalau nanti misalnya ini 2024 ya. 2026 kita ada pemilu DPRD dan kepala daerah bersamaan. Kita bisa tunggu tuh partai-partai yang rekam jejaknya tanggal 21 Agustus itu untuk kita hukum di surat suara. Nah, insentif itu tidak ada hari ini. Maka dengan tendensi mayoritas kita di parlemen dan kecenderungan tafsir hukum adalah tafsir kekuasaan, jangan-jangan, bukan jangan-jangan ya, ini udah ngantri ini yang autocratic legalism tuh RUU TNI, RUU Polri. Kita akan banyak berhadapan dengan ini. Makanya konsolidasi dan solidaritas masyarakat sipil, perguruan tinggi, media mesti sangat diperlukan. RUU Pilkada satu, tapi RUU yang lain di tengah tendensi mayoritas tanpa kontrol yang memadai itu juga sedang menjadi realitas kita hari ini yang memang membuat kita ya tidak bisa berdiam diri. Makasih, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Titi. Pertanyaan dari
tadi sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Pak Firdaus Abdullah. Baik, ada pertanyaan berikutnya yang terakhir dari Saudara M. Abu Bakar MBS. Berhubung Saudara SN dan juga aktif video, kami mintakan untuk bertanya secara langsung. Pak, silakan. Halo, terima kasih kakak moderator cantik. Luar biasa, ada kakak Titi, ada abang Prof. Ibnu Sina, profesor termuda kita di Indonesia. Kedengaran kan Kak Titi, izin saya tadi disuruh tulis ya, akhirnya saya tulis. Ada keresahan, ketidakpastian, di mana fenomena MK nomor 70 tahun 2024 dan yang kemarin di demoin itu ya, dan juga tentang syarat usia calon kepala daerah yang menurut saya terjemahan dari putusan nomor 60 tahun 2024 di mana 30 tahun untuk cagup, calon gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk calon bupati dan wakilnya dan calon wali kota dan wakilnya itu saat pelantikan. Satu sisi kemarin di tanggal 21 itu tepatnya Perpres Jokowi menekan Perpres 80 tahun 2024 yang dimana telah menetapkan gubernur dilantik tanggal 7 Februari 2025 dan bupati wali kota dilakukan 10 Februari 2025 di luar daripada sengketa pilkada. Maksudnya di sini positioning para penyelenggara khususnya KPU bingung kepastian hukum apa yang diambil karena kaitannya ke PKPU. Tentunya kalau ada perubahan PKPU tentunya ada konsultasi ke Komisi 2 DPR RI, kembali lagi ke DPR RI. Ya meskipun kemarin dihajar habis-habisan tanggal 22 Agustus, Kamis dan Jumat kemarin, abang-abang DPR RI di demo habis-habisan oleh mahasiswa dan elemen buruh dan simpatisan para aktivis 98. Izin saya juga bagian dari pendiri BEM RI, saya melihat di situ ada pola lain di mana nggak fundamental dia demo. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana solusi atas posisi PKPU, aturan KPU dalam hal ini? Apakah bisa merubah dengan cepat, di mana kita lihat minggu depan itu udah pembukaan pendaftaran calon gubernur dan wali kota dan setingkatnya bupati. Terus kedua, kalau saya analisa secara perjalanan kasus ini, Partai Gelora sudah masuk koalisi tim. Walaupun sebelumnya mengajukan gugatan terkait itu, terkait soal perubahan. Dia kalah di MA, saya baca dia kalah di Petun dengan parliamentary threshold, tapi ketika di MK dia putuskan di saat mau merubah, saat mau saat mau menjelang pembukaan pendaftaran pilkada 2 minggu menjelang pembukaan pendaftaran pilkada, apakah ada unsur-unsur lain kredibilitas MK gitu, apalagi sebelumnya telah terjadi bongkar kabinet khususnya di Kementerian Hukum dan HAM yaitu Bang Supratman Gerindra. Pertanyaannya, apakah MK mampu merubah putusan MK dengan mekanisme sesuai dengan tupoksi MK yang dimana ada 3 orang MK, ada alumni UI, satunya itu Prof. Siaan dan Prof. Gibli, yang satu lagi Bang Adams, Wahidudin Adams, UIN Seputar. Sehingga MK ini bisa mengganti putusan fenomenal MK ini yaitu terkait yang kemarin di demo di putusan 60 itu. Itu aja mungkin dari saya. Mohon khususnya abang senior Prof. Ibnu Sina dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak M. Abu Bakar MBS atas pertanyaannya yang ditujukan kepada Prof. Ibnu. Kami persilakan Prof. untuk merespon pertanyaan tersebut, Prof. Baik, terima kasih. Ini kan apa namanya ya? Saya melihatnya bahwa persoalan momentum ya, persoalan momentum yang kemudian merubah merubah konstelasi sehingga mengakibatkan ini menjadi tinggi eskalasinya dan pada akhirnya kemudian bisa kita lihat ya ada perubahan yang banyak beragam kalau dari aspek segi politiknya. Hanya yang paling krusial bagi saya ialah tadi yang tadi dikemukakan di awal bahwa
kecenderungan dan tendensi di mana berkaitan dengan tindak lanjut putusan judicial review yang cherry picking ini semakin membahayakan. Karena alasannya ialah kalau kemudian ini berkembang ke berbagai macam sektor, jelas banyak yang dirugikan gitu. Karena proses-proses judicial review itu kan adalah penuh harapan dari para pemohonnya hingga kemudian diputus dan akhirnya menghasilkan hasil yang kemudian diharapkan menjadi tindak lanjut dan sumber eh, hal yang baru. Kalau dikaitkan dengan putusan 70 dan putusan 60 sesuai dengan prinsip dia harusnya self-executing. Terlepas kemudian ada banyak kemungkinan yang kemudian saya sempat sebutkan juga dalam beberapa kesempatan, mulai dari kemarin saya sempat menyebutkan ini banyak kemungkinan bentuk-bentuk tindak lanjut lain yang lebih ekstrim. Salah satunya adalah Perpu yang perlu diwaspadai kalau sampai muncul Perpu, dia instan berlaku kan. Cuma memang persoalannya bisa menimbulkan gelombang yang jauh lebih besar karena hal yang demikian terjadi. Tapi yang pasti tetap bagi saya ialah bahwa idealnya persoalan di mana tidak ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan judicial review di Mahkamah Agung sebagaimana mestinya ini harus harus diperbaiki di berbagai macam sektor yang mulai dari apakah kemudian semua putusan judicial review itu self executing. Ini pertanyaan yang terus berkembang kan apakah semuanya self executing terutama yang ada di Mahkamah Agung. Faktanya kan tidak juga dan harus ditindaklanjuti pada umumnya seperti seperti pada doktrin pada umumnya sehingga ini kemudian dalam konteks yang ada saat ini sampai detik-detik waktu yang tadi disampaikan oleh Pak Abu Bakar perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut karena ada banyak kemungkinan seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau kemudian proses tindak lanjutnya ini memakan waktu, maka sesungguhnya masih menggunakan PKPU nomor 8 2024 yang belum dirubah. Nah, ini jadi persoalan lagi nanti seperti yang dikemukakan, maka sebenarnya tindak lanjutnya ini nggak sesuai dengan kebutuhan waktunya. Seperti itu. Ya ditindaklanjuti, arah gerakannya menuju ke sana tapi tidak sesuai dengan waktunya. Nah, ini juga dalam bentuk pembangkangan yang berarti juga bersifat inaction. Sedikit tadi juga ingin menyinggung yang disampaikan Mbak Titi soal Purcell Principles yang tadi disebutkan. Memang ini ada hal yang menarik ya ketika itu diangkat oleh eh, Prof. Guntur tapi tidak digunakan olehnya pada saat yang sama sebelumnya. Ini kan artinya cherry picking juga memilih di mana itu digunakan istilah itu seperti itu. Tapi pada prinsipnya bahwa tidak bisa diadopsi sepenuhnya karena dalam perkembangan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di detik-detik akhir menjelang pemilu pernah juga beberapa kali menyelamatkan daulat pemilih dan suaranya seperti putusan tahun 2009 tentang DPT. Itu menjadi hal yang menarik sehingga pendapat saya itu menjadi hal yang tidak bisa dibabi buta untuk diterapkan dalam konteks uh, Purcell Principle itu ke Indonesia sepenuhnya. Tapi ada pilihan-pilihan di mana apabila itu menyangkut daulat pemilih dan suara yang perlu diselamatkan, maka itu menjadi persoalan yang tidak bisa dibulatkan sebagai sebuah prinsip yang berlaku secara membabi buta. Demikian respon dari saya. Terima kasih Pak Abu Bakar atas beberapa pertanyaannya. Ibu moderator boleh minta pencerahan oleh Ibu Titi, senior pemiluan. Baik, kami persilakan Mbak Titi. Iya, oke baik. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Ibnu, saya kira soal Prussel Principle memang dalam beberapa hal itu perlu diatur ya. Kalau soal sistem pemilu, saya setuju. Ada pembatasan untuk kemudian kapan itu bisa diuji, seperti halnya di Venice Commission. Karena kenapa? Karena sistem pemilu itu aksesnya pada banyak variabel. Tetapi kita juga harus melihat apa di luar sistem ya. Kenapa kemudian soal ambang batas ini menjadi problem di pilkada? Karena dia berkelindan tadi dengan tirani mayoritas itu yang memang menjadikan eh, terciptanya aturan kompetisi yang kompetitif, yang adil, yang sehat itu tidak akan pernah bisa tercipta begitu. Dan yang berikut, kita tidak boleh biarkan otoritas yang punya kewenangan cabang kekuasaan utama yang tadi disebut oleh Prof. Ibnu itu melakukan pembangkangan konstitusi. Karena mereka bisa mengeksekusinya melalui sebuah kebijakan, sebuah keputusan resmi. Dan selain itu, kalau kita biarkan yang terjadi tanggal 21 Agustus itu,
Em, dan itu kan pernyataannya kalau belum direvisi ya, harusnya itu dicabut revisi undang-undang itu dengan apa keputusan tertulis seperti ketika DPR, pemerintah dan DPD menyatakan pembatalan revisi Undang-Undang Pemilu tanggal 21 Maret 2021. Itu saya ingat betul tuh. Pada waktu itu saya sampai 4 kali di masa pandemi RDP dengan Komisi 2 dengan Balek dengan BK apa Badan Keahlian Dewan BKD, tapi kemudian begitu saja mereka tanpa partisipasi mencabut RUU Pemilu begitu. Nah, itu juga jadi catatan tuh Mbak Cynthia tuh. Kan kita mempertaruhkan keselamatan di masa pandemi RDP begitu. Tiba-tiba mereka hanya bertiga pihak itu membatalkan pencabutan membatalkan pembahasan RUU Pemilu. Nah, situasi-situasi itu ada problem besar terkait dengan praktik apa berdemokrasi dan partisipasi. Kembali kepada mengapa kemudian publik memang harus apa sadar betul ya soal kepatuhan konstitusi ini. Karena saya mencatat kalau ini dibiarkan dan mereka adalah bagian dari tadi mayoritas yang mengendalikan dua cabang utama kekuasaan, eksekutif dan legislatif, maka yang terjadi adalah ya tadi krisis konstitusional dan robohnya negara hukum. Karena kenapa? Akibat perilaku cherry picking tadi, yang praktik overrules itu ya, maka negara hukum itu kan standar norma dan prosedur hukum itu kan berlaku setara dan apa namanya eh, penegakan yang terukur tangible enforcement. Karena perilaku itu semua menjadi belajar bahwa penegakan atau pengaplikasian atau pelaksanaan putusan pengadilan itu bisa dipilih, tidak terstandar bahwa memang kita harus patuh. Kita boleh mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi. Kurang apa tuh putusan 90 ya, Mbak Cynthia ya. Tapi kan kemudian ketika itu dilakukan melalui pembangkangan oleh otoritas, yang terjadi adalah dia tidak berhenti hanya pada pembangkangan, tapi dia menjadi sesuatu yang norma yang harus diikuti dan mengikat kita. Makanya kita harus hentikan. Dan itu ketika norma, standar, dan prosedur hukum menjadi tidak terukur, menjadi sesuatu yang bisa dipilih, maka disitulah yang namanya negara hukum itu sudah porak-poranda. Ketika pengaplikasian hukum bergantung pada mereka yang berkuasa. Kalau 9 hakim negarawan yang ada di Mahkamah Konstitusi bisa mengalami pembangkangan putusan oleh otoritas yang bekerja berdasarkan amanat undang-undang dan undang-undang dasar, pertanyaan paling sederhana adalah Pak Abu Bakar ya, apalagi kita warga negara biasa, rakyat biasa, saya juga dosennya dosen PKWT di UI gitu ya, bisa lebih sengsara dan menderita dari itu. Jadi saya tuh sebenarnya berefleksi kemarin, karena kenapa Pak Abu? Saya selama ini berusaha karena karakter sebagai pemantau selalu berusaha berada di tengah ya. Jadi cenderung untuk berhati-hati, melihat segala sesuatu secara proporsional. Tapi apa yang terjadi di balik dan kita bisa tonton, betapa secara entengnya mereka cherry picking dan apa mengabaikan isi putusan Mahkamah Konstitusi seolah tanpa beban. Di situ saya seperti tersadarkan betapa lemah dan kecilnya saya sebagai warga negara kalau saya tidak melawan begitu. Dan kalau kita tidak bersolidaritas, karena kita bisa mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dari pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua, ini tambahan, Pilkada 2024 itu bisa terancam kacau balau. Karena kenapa? Perilaku terhadap respon atas putusan MK bisa diduplikasi terhadap perilaku merespon putusan perselisihan hasil pilkada. Bagaimana kalau MK mengatakan harus pemungutan suara ulang, harus penghitungan ulang surat suara, harus apa rekapitulasi suara ulang? Pasti nanti di pemangku kepentingan daerah akan mengatakan MK salah pakai data tuh, kita nggak bisa laksanakan. MK tidak cermat tuh, MK ultra petita tuh. Nah, akhirnya apa? Pembangkangan satu kali pembangkangan konstitusi akan diikuti oleh pembangkangan-pembangkangan lain dan yang ada adalah kita hanya akan punya mimpi soal pemilu yang luber dan jurdil begitu dan keadilan pemilu. Kenapa keadilan pemilu kita bisa terjaga? Karena kita berusaha menjaga kepatuhan itu. Kalau boleh ditanya, saya senang nggak sama putusan MK soal Irman Gusman? Ya, teman-teman pasti tahu ya jawabannya. Tapi kan bagaimanapun itu putusan MK yang harus kita jalankan. Jadi
jangan berharap kita punya pilkada yang luber jurdil dan berkeadilan pemilu kalau persoalan ini kita biarkan begitu dan tidak kita jaga em, kepatuhan organ negara yang lain untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu Pak Abu ya. Makasih Pak. Baik, terima kasih banyak Mbak Titi, kata sebuah pantun, walau hitam arang kelapa jika dibakar api membara. Rangkaian acara kita telah terlaksana, namun sayangnya kita telah tiba di penghujung acara. Baik, Bapak Ibu luar biasa sekali webinar kita pada hari ini mengangkat tema yang lagi aktual, yang lagi hangat yaitu terkait putusan MK siapa yang membangkang konstitusi. Dan tadi sudah banyak diurai secara komprehensif oleh keempat narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Aidul selaku Ketua Utama dan juga kepada Pak Ekanam Siombing selaku Ketua PHTN Hansumut dan juga kepada Abangda Benito Asdi Kodiat MS SMH selaku Ketua Puskasi UNSU. Dan juga kami ucapkan salam hormat yang luar biasa kepada empat narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Faisal SIM Hum, Ketua Umum Pordek FH STIH PETM ASA Indonesia dan juga Dekan Fakultas Hukum UNSU dan Kak juga Cynthia izin sedikit Kak. ya, Pak. Ini ada pertanyaan sebenarnya dari Pak Firdaus ini. Mungkin sedikit menjelaskan saja terkait dengan memungkinkan tidak parpol itu dibubarkan. Ini saya lihat ada pertanyaan. Nanti merasa tidak terakomodir. Ya, sebenarnya lontaran yang saya sampaikan terkait dengan masalah memungkinkan kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pembubaran partai politik yang ingin melakukan pembangkangan ya dalam tanda petik terhadap putusan MK itu kan sebagai bentuk koreksi ya, bentuk koreksi terhadap partai politik yang selama ini boleh kita katakan itu tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kalau pembubaran partai politik dalam sejarah kita itu kan sudah pernah terjadi, baik dilakukan oleh eksekutif, misal pada masa Orde Lama dengan cara melakukan fusi partai politik menjadi 10 partai yang tahun 55 itu yang multi partai. Kemudian tahun 75 juga pernah dilakukan fusi partai politik. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya telah terjadi pembubaran partai politik yang dilakukan oleh eksekutif dengan mencerdanakan partai gitu. Dan tadinya ada beberapa partai, kemudian menjadi 2 partai dan 1 golongan karya. Kemudian yang secara normatif memungkinkan tidak, undang konstitusi kita itu kan akan memberikan ruang. Salah satu tugas dan kewenangan MK adalah membubarkan partai politik. Walaupun kalau seandainya ini terjadi, tentu akibat hukum itu seperti tsunami akan terjadi kepada partai politik dan kepada orang-orang yang ada di dalam partai politik. Sebenarnya itu sugesti untuk mengkoreksi ya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh partai politik yang mengintervensi anggota-anggota yang duduk di parlemen. Mungkin itu saja Pak Firdaus ya. Kalau bahasanya mungkin saja karena itu diberikan hak oleh konstitusi kita. Mungkin demikian Kak Cynthia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Faisal SIM Hum atas tanggapan pertanyaan dari Pak Firdaus. Terima kasih banyak Pak. Baik, kami ucapkan juga terima kasih untuk narasumber yang lainnya. Ada Bapak Dr. Ahmad Muhajir Nugroho SMH yang sedang dalam perjalanan ya Pak, set trip untuk Pak Ahmad Muhajir. Baik Pak, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Ibnu Sina Chandra Negara dan juga Pak Anggra ini yang telah bersedia untuk mengulas tema kita pada hari ini dengan mengupas secara tuntas gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berhadir sampai dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu pada event-event berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Mbak Titi. Terima kasih Prof. Pak Rahmat jadi ahli ya. Prof. Titi. Ya, masih Ya belum. semuanya. Makasih Prof. Terima kasih sama Pak Ibnu ya. Rahmat. Pak Ahmad.